Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan skripsi saya mengenai analisis impulsive buying e-commerce studi kasus pada pengguna Shopee. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Hardiansa, biasa panggil Hardi. Saya dari Depart Pemasaran Digital 2019 dengan NIM 170251901. Untuk dosen pembimbing saya, yang pertama dosen pembimbing saya yaitu Dr. Christian Wiradindi Wolor, SEMM. Yang kedua yaitu Ibu Rahmi, SEMSM. Untuk daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil pembahasan, bab 5 penutup. Untuk bab 1 latar belakang, teknologi yang begitu pesat dengan kemajuan sistem informasi untuk menciptakan kemudahan dalam melakukan layanan. Tingginya tingkat kunjungan situs e-commerce Shopee dapat disebabkan karena beberapa faktor dari situs maupun berasal dari dalam diri konsumen. Impulsive buying sendiri yaitu membeli suatu produk yang tidak direncanakan serta membeli barang secara berlebihan dan seringkali mengalami kekecewaan pasca pembelian. Kita bisa lihat dari persentase pengguna e-commerce di dunia pada 2022, di mana menurut data Indonesia Data ID melalui survei We Are Social pada kuartal 3 2022 mengenai pengguna internet yang membeli barang online. Indonesia masuk 8 negara besar memakai layanan e-commerce untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa dilihat juga persentase pengunjung terbanyak e-commerce di Indonesia kuartal 1 2023, di mana platform dengan kunjungan tertingginya yaitu diraih oleh e-commerce Shopee. Menurut survei Populix 2023 yang dilakukan terhadap 1.086 laki-laki dan perempuan berusia 18 sampai 55 tahun, ditemukan masyarakat Indonesia memang suka berbelanja secara online. 63% menyukai berbelanja secara online. Alasan masyarakat menyukai berbelanja secara online adalah 75%-nya hemat waktu, 63%-nya membandingkan harga produk, 60%-nya mendapatkan cashback, 53%-nya gratis ongkir. Selanjutnya, menurut Rosa et al. 2023, dalam penelitiannya mengenai impulsive buying studi pada konsumen Shopee di Jakarta, yaitu 56,3% masyarakat Jakarta bahwa promosi penjualan kualitas produk dan elektronik word of mouth itu sangat berpengaruh kepada variabel impulsive buying. Menurut Kristanto 2020 pada Unair.com, impulsive buying sendiri merupakan fenomena yang menarik dengan membeli suatu produk yang tidak direncanakan dan seringkali mengalami kekecewaan pasca pembeliannya. Namun menguntungkan di saat konsumen membeli barang secara berlebihan dan sebagai penjual ketika produknya laku terjual mendapatkan keuntungan. Terbentuk dari rumusan masalah, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku impulsif buying e-commerce pengguna Shopee. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku impulsif buying e-commerce pengguna Shopee. Manfaat penelitian teoritisnya yaitu penulis berharap bahwa penelitian yang penulis lakukan mampu menjadi sumber referensi yang menambah pemahaman terkait dengan bermacam faktor yang berpengaruh terhadap impulsive buying, serta bisa difungsikan sebagai referensi penelitian di masa yang akan datang. Untuk praktisnya, yaitu menjadi pertimbangan konsumen agar tidak terjadi atau menjadi impulsive buying di e-commerce dan menjadi bahan pengambilan keputusan terhadap pemicu untuk tidak menjadi kebutuhan terhadap program promosi flash sale yang diberikan oleh e-commerce. Bab 2 ya kajian pustakanya yaitu yang pertama impulsive buying. Impulsive buying itu sendiri yaitu terjadinya pembelian yang tidak direncanakan dan muncul secara tiba-tiba disertakan dengan pembelian tidak direncanakan sebelumnya. Dimensi impulsive buying, dimensi kognitif sebagai proses pembentukan tindakan secara cepat tanpa berpikir panjang. Dan dimensi efektif sebagai proses untuk mengarah emosi, perasaan, dan suasana terhadap sesuatu yang diinginkan secara terburu-buru.
Tipe impulsive buying ada pure impulse, suggestion impulse, reminder impulse, plan impulse. Jenis pembelanja impulsif ada kompensatif, akseleratif, terobosan, pembelian buta. Selanjutnya itu faktor impulsif buying ada spontanitas, kekuatan kompulsif dan intensitas, kegairan dan stimulasi. Yang terakhir yaitu ketidakpedulian akan akibat. Stimulus organisme respon, penelitian ini menggunakan konsep stimulus organisme respon sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku impulsif buying. Peneliti memahami bagaimana konsumen melakukan pembelian yang online impulsif. Stimulus dapat berubah apa saja di lingkungan. Dalam studi saat ini, kenyamanan online melayani rangsangan yang mempengaruhi sikap kognitif dan afektif konsumen organisme dan menurunkan perilaku pembelian impulsif online respon konsumen. Ini penelitian terdahulu untuk menulis atau penelitian impulsive buying ada sekitar 14 dari penelitian terdahulu sampai ke Lina et al. 2022 mengenai impact of online convenience of generation Z online impulsive buying behavior. The modern role of social media celebrity. Bab 3 yaitu metode penelitian, ada waktu dan tempat. Penelitian bisa dilihat di gambar di samping, yaitu peneliti dari waktunya yaitu Maret 2023 sampai dengan September 2023. Untuk lokasi penelitiannya dilakukan di platform Shopee. Metode penelitian juga termasuk desain penelitiannya kuantitatif, populasi penelitian populasi hanya dibatasi kepada masyarakat Jabodetabek yang sudah pernah menggunakan aplikasi Shopee. Sampel penelitiannya itu teknik purposive sampling, penentuan banyaknya sampel menggunakan rumus Roscoe. Purposive sampling Purposive sampling ini merupakan suatu teknik yang menentukan sampel pada pertimbangan tertentu. Yang pertama, punya akun Shopee. Yang kedua, gendernya laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, umurnya 17 sampai 52 tahun. Yang keempat, konsumen pernah membeli produk pada platform Shopee. Untuk metode penelitian di teknik pengumpulan datanya, kuesioner ya Google Form atau skala Likert, studi kepustakaan juga. Dan bisa dilihat dari skala Likertnya yaitu 1 sampai 4 dari sangat tidak setuju diberi bobot 1 sampai dengan sangat setuju diberi bobot 4. Untuk uji instrumen penelitian adalah suatu satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kriteria variabel untuk mengumpulkan informasi secara kuantitatif. Ada uji validitas. Instrumen penelitian dikatakan valid jika koefisien korelasi R hitungnya lebih besar dari R tabel. Uji reliabilitas apabila variabel yang diteliti mempunyai kurva alfanya lebih dari 60% atau 0,60, maka variabel tersebut dikatakan reliable. Sebaliknya, ketika konvert alfanya lebih kecil dari 60%, maka variabel tersebut tidak dikatakan tidak reliable. Teknik analisis data, teknik analisis deskriptif penelitian ini menjelaskan responden yang menjelaskan karakteristik responden berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Dan juga selanjutnya dilakukan confirmatory factor analysis atau CFA, sebuah metode statistik yang digunakan untuk menguji dan mengkonfirmasi struktur faktor yang telah diusulkan sebelumnya dalam penelitian. Bab 4, hasil pembahasan analisis deskriptifnya yaitu total responden penelitian memang sebanyak 120 responden yang telah sesuai dengan karakteristik dari sampel. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah konsumen pernah membeli produk pada platform Shopee. Untuk profil respondennya bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang karakteristik responden. Peneliti juga membagi karakteristik responden ke dalam beberapa kelompok, yaitu berdasarkan jenis kelamin, usia, dan juga pekerjaan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan e-commerce Shopee yang berdomisili di Jabodetabek sebanyak 120 responden dengan kriteria yaitu konsumen pernah membeli produk pada platform Shopee, berdomisili di Jabodetabek, berusia 17 sampai 52 tahun.
Dari sini karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin kita bisa lihat jenis kelamin laki-laki, perempuan, laki-laki 62, persentase 51,7%, perempuan 58 dengan 48,3%. Dan ini terdapat 62 respondennya berjenis kelamin laki-laki, sisanya sebanyak 58 responden berjenis kelamin perempuan. Kita bisa lihat juga karakteristik responden berdasarkan usia dari rentan usia 17-25 tahun, 26-34 tahun, 35-45 tahun, 44 sampai 52 tahun. Dengan menunjukkan usia responden ini terdiri dari 120 orang berusia 17 sampai 25 tahun, yaitu 93 orang berusia 26-34 tahun, 26 orang, 35 sampai 43 tahun yaitu 2 orang, satu orang yang berusia 44 sampai 52 tahun dengan jumlah responden terbanyak dengan persentase 75,8% dari 100% yakni berusia 17 sampai 25 tahun. Kita bisa lihat dari karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan, menunjukkan pekerjaan dari responden yang terdiri dari 78 orang menggunakan merupakan pelajar atau mahasiswa, 16 orang merupakan responden dengan pekerjaan wira swasta, 25 orangnya dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri, satu orangnya dengan memilih pekerjaan lainnya. Dan ini juga bisa kita lihat dari penggunaan berdasarkan jenis pekerjaan. Hasil daripada pembahasan. Pembahasan tabel di samping menunjukkan bahwa nilai rata-rata min terbesar pada instrumen nomor 15 dengan pernyataan kita bisa lihat di sini yaitu konsumen tertarik dengan merek atau brand saat berbelanja di Shopee dengan skor 3,58. Kemudian untuk nilai min terkecil berada pada instrumen nomor 2 pernyataan konsumen sering berbelanja di Shopee tanpa perencanaan yang matang dengan skor 3,08. Kita juga bisa dilihat dari tabel di samping yaitu dapat dilihat bahwa variabel impulsif paling besar dipengaruhi oleh indikator merek atau brand yang yaitu sebesar 7,08. Hal ini menggambarkan bahwa responden sebagian besar setuju dengan ketertarikan dengan merek atau brand yang disukai, sehingga dilakukan pembelian tidak terduga saat belanja di Shopee. Sedangkan indikator yang berpengaruh paling kecil dari variabel impulsif baik adalah indikator belanja online tanpa perencanaan, yaitu sebesar 6,10%. Kita bisa dilihat dari persentase juga di data di gambar di samping, yaitu dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata pada dimensi afektif terbesar dengan jumlah 86%, kemudian untuk nilai rata-rata dimensi kognitif dengan jumlah 82,1%. Uji instrumen atau uji validitas untuk mengukur uji validitas ini penulis menggunakan Pearson correlation. Penulis melakukan korelasi antar skor dari tiap kutip pertanyaan dengan signifikansinya 5%. Pengujian validitas instrumen angket variabel impulsif buying dengan dimensi kognitif dan afektif. Hasil pembahasannya yaitu yang pertama dilakukan oleh data menggunakan software SPSS 26. Dalam uji validitas dapat dilihat bahwa semua R hitung yang didapat selalu lebih dari taraf signifikasinya 5% dengan R tabelnya 0,1793. Oleh karena itu masing-masing item dari dimensi afektif dan juga kognitif tersebut sudah layak untuk dilakukan penelitian atau mendapatkan hasil yang valid. Uji reliabilitas dalam penentukan suatu instrumen reliable atau tidak maka menggunakan batas alfa 0,6. Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan lebih dari 0,6 dikatakan baik. Hasil pembahasan yang dilakukan setelah dilakukan oleh data menggunakan software SPSS 626 dalam uji validitas dapat dilihat bahwa semua R hitung yang didapat
selalu lebih dari taraf signifikansinya 5% dengan R-tabelnya 0,1793. Oleh karena itu, masing-masing nilai KMO dan uji Bartlett untuk korelasi antar variabelnya juga yang diperlukan adalah 0,5 dan signifikansi penelitian adalah 0,05. Hasil di atas menunjukkan nilai KMO sebesar 0,906. Lebih besar dari 0,5. Nilai uji Bartlett sebesar 60,084 dengan signifikansi sebesar 0,0 yang berarti Bartlett test of speciality-nya memenuhi syarat. Nilai signifikansi yang di bawah 0,05% atau 0,05 seperti dilihat pada hasil di atas di samping ini bahwa asumsi analisis faktor telah terpenuhi. Dari hasil pembahasan konfirmatif faktor analisis selanjutnya yaitu hasil tabel di samping menunjukkan jika nilai anti-image korelasinya ada lebih besar dari 0,50 maka bisa diartikan bahwa gambar atau tabel di samping dari item 1 sampai item 15 lebih dari 0,50 maka measure of sampling education-nya MSA-nya telah terpenuhi dari item 1 sampai item 15 ini. Pembahasan data yaitu pengaruh impulsif bagi e-commerce kedua aspek yaitu dimensi kognitif dan afektif. Afektif meliputi perasaan responden yang mendominasi responden untuk melakukan pembelian impulsif buying, sedangkan aspek kognitif cenderung di urutan kedua yang mendominasi seperti pemikiran akan barang tersebut. Penelitian yang dilakukan Zhang et al. Mengungkapkan bahwa jika produk tersebut dirasa memiliki pengaruh yang positif, maka akan menjadi dorongan responden untuk melakukan pembelian impulsif. Yang dilakukan ini juga sejalan dengan penelitian Fajrin 2021 yang mengatakan bahwa afektif dan kognitif ini juga memiliki hampir kesamaan dalam bentuk pengalaman belanja dan juga mencukupi kebutuhan. Produk yang dibeli juga seperti tanpa perencanaan akan menghadirkan pembelian impulsif juga. Hasil penelitian ini pada tabel sebelumnya rata-rata skor dimensi impulsif buying di mana aspek afektif ini juga berkontribusi sebesar 86% dari 100%. Di antaranya yaitu ada visualisasi menarik, tidak bisa menahan keinginan, terbawa suasana hati, aksesibilitas, iklan, promosi, endorsement, merek, atau brand. Ketika melakukan pembelian impulsif sehingga dapat disimpulkan ketika responden melakukan pembelian impulsif, mereka merasa bahagia yang mengacu pada perasaan. Dari segi kognitif, bagaimana responden berpikir mengenai produk tersebut sebesar 82,1% dari 100%, di mana menunjukkan bahwa dorongan akan pembelian cukup kuat seperti tanpa berpikir, tanpa perencanaan, dilakukan secara spontan, mengikuti trendy, dan resiko saat berbelanja sehingga membuat perilaku responden melakukan impulsive buying. Bab 5 penutup kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian dilakukan dapat dari kesimpulan yang pertama yaitu aspek kognitif salah satu faktor yang terbentuk pada pembelian impulsif pada waktu berbelanja online di Shopee. Hal ini terjadi karena salah satunya terjadi ketika konsumen merasa leluasa atau bebas dalam memilih pilihan produk dasar pertimbangan yang tidak baik dalam hal psikologis maupun ekonomis, sehingga memotivasi agar melakukan pembelian secara impulsif. Yang kedua, aspek afektif menjadi faktor bagian penting terbentuknya impulsif baik ketika konsumen tiba-tiba mengalami simpati yang tinggi dengan melihat produk yang disukai sehingga menimbulkan keinginan untuk memilih produk yang dilihatnya. Hal ini dibuktikan dengan hasil rata-rata skor terhadap indikator impulsif buying paling tinggi yaitu merek atau brand. Implikasi teoritis hasil penelitian dilakukan atau dapat mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widianing Group 2022, Aska Saputra dan Arimbi 2022, Tumanggor et al. 2022, Poniskori dan Mengantar 2022, Intang 2022, dan penelitian ini menunjukkan dari aspek kognitif bagaimana responden berpikir mengenai produk tersebut menunjukkan bahwa dorongan akan pembelian produk juga cukup kuat. Tanpa berpikir, tanpa perencanaan dilakukan secara spontan mengikuti trendy dan restu saat berbelanja sehingga membuat perilaku responden melakukan pembelian impulsif.
Aspek afektif mengenai impulsif buying yang paling besar yaitu merek atau brand. Diikuti visualisasi menarik, tidak bisa menahan keinginan, terbawa sesuatu hati, aksesibilitas, iklan, promo, dan endorsement. Implikasi praktisnya setelah dilakukan penelitian, berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan implikasi praktis yang diterapkan oleh pengguna Shopee ketika melakukan pembelian tidak terduga, yaitu variabel impulsif buying besar dipengaruhi oleh indikator merek atau brand. Dengan pernyataan konsumen tertarik dengan merek atau brand saat berbelanja di Shopee, hal ini menggambarkan bahwa konsumen sebagian besar setuju dengan ketertarikan dengan merek atau brand yang disukai, sehingga menimbulkan emosi dalam diri terhadap ketertarikannya. Dilakukan pembelian tidak terduga saat berbelanja di Shopee. Keterbatasan penelitian ini juga tentu dilaksanakan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi sebagai respondennya, sehingga hasil penelitian ini tidak sepenuhnya relevan untuk diterapkan di seluruh wilayah Indonesia karena adanya perbedaan karakteristik wilayah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel dengan dua dimensi kognitif dan afektif. Sedangkan di saat bersamaan masih ada beberapa variabel dan dimensi lain yang dapat membentuk impulsif buying. Terdapat juga keterbatasan waktu dalam penelitian ini sehingga peneliti belum dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif terkait analisis impulsif buying pengguna Shopee. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yaitu untuk penelitian selanjutnya dilakukan di ruang lingkup yang lebih luas sehingga hasil penelitian selanjutnya dapat mencakup wilayah yang lebih luas. Menurut Intan 2022, dengan pengidentifikasi wilayah yang luas maka akan mendapatkan lebih banyak masalah serta solusi yang ditemukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan kualitatif mengenai impulsif buying. Menurut Hoyrul 2022 atau 2021, pendekatan kualitatif untuk mendapatkan hasil yang lebih baik komprehensif dalam hal mengidentifikasi impulsif buying. Terima kasih, itu saja presentasi skripsi saya dari bab 1 sampai bab 5 penutup mengenai penelitian saya yaitu analisis impulsif buying e-commerce studi kasus pada pengguna Shopee. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.